Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan hasil diskusi presentasi kami yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan yang terdiri dari 4 pemateri. Yang pertama Natasha Aura Effendi, yang kedua Okta Debbie Anggraini, yang ketiga Indana Zulfa, dan yang keempat Yuzi Desti Putri. Perkenalkan, nama saya Natasha Aura Effendi. Saya pemateri pertama yang akan membacakan tentang konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berbuat, mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan tertentu. Sebagai seorang kepemimpinan, salah satu prinsip mencapai kepemimpinan yang efektif adalah dengan punya visi dan nilai yang kuat, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa turut terinspirasi dan termotivasi dengan memiliki nilai dan visi yang kuat serta jelas. Keempat gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadiannya adalah: yang pertama, kepemimpinan karismatis, yang kedua, kepemimpinan diplomatis, yang ketiga, kepemimpinan otoriter, dan yang keempat, kepemimpinan moralis. Sekian materi dari konsep dasar. Perkenalkan, nama saya Okta Debbie Anggraini. Saya akan membacakan materi tentang perbedaan kepemimpinan. Seperti yang telah disebutkan, pemimpin adalah orang yang bertugas atau telah ditunjuk pemimpin sekelompok orang dalam sebuah organisasi. Penunjukan tersebut dilakukan karena orang tersebut dianggap mempunyai kelebihan karena kemampuannya dalam menerapkan gaya kepemimpinan tertentu. Namun, apakah setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang bagus? Jawabannya tidak selalu, karena pemimpin merujuk pada sosok tertentu. Maka kepemimpinan merupakan kemampuan seorang membimbing, mengarahkan, serta mengelola SDM di bawahnya. Keahlian ini pun menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kualitas seorang pemimpin. Baiklah, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelompok 3. Saya akan membahas materi tentang beberapa pendekatan kepemimpinan. Menurut Mujono tahun 2002, secara umum terdapat 3 pendekatan atau gaya kepemimpinan, yaitu 1. Pendekatan kepemimpinan menurut sifat atau traits model. Yang kedua, pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku atau behavioral model. Dan yang ketiga, kepemimpinan menurut teori kontingensi atau kontingensi model. Berdasarkan kepentingan penelitian ini, teori 4 goals dibahas pada bagian tersendiri. Ada 2, yaitu yang pertama, model kepemimpinan menurut sifat atau traits model. Pendekatan ini memiliki sifat yang mengkaji tentang perangai atau kemampuan yang menandai karakteristik pemimpin yang berhasil dan tidak berhasil. Teori-teori ini memiliki ciri, yaitu memiliki kepribadian sosial, fisik, ataupun intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Yang kedua, model pemimpin berdasarkan teori perilaku atau behavioral model. Pendekatan ini berdasarkan perilaku memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemimpin dalam melaksanakan pekerjaan manajerial. Menurut Robbins 2006, menyatakan teori ini yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Di pihak lain, seandainya ada perilaku spesifik yang menunjukkan pemimpin, maka kepemimpinan dapat diajarkan dirancang program yang menanamkan pada perilaku ini ke dalam diri individu yang berhasrat untuk menjadi pemimpin yang efektif. Tentu ini merupakan suatu jalur yang lebih mengarahkan karena itu berdasarkan suplai pemimpin. Dapat diperbesar. Jika pelatihan tersebut berhasil, maka dapat diperoleh tidak terhingga banyaknya suplai yang efektif. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Halo, nama saya Yuzi Desti Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan substitusi, yaitu konsep substitusi kepemimpinan adalah teori kepemimpinan yang menekankan pada situasi tertentu
tertentu dan tugas organisasi yang dapat mengganti perilaku seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, salah satu prinsip mencapai kepemimpinan yang efektif adalah dengan punya visi dan nilai yang kuat, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa turut terinspirasi dan termotivasi dengan memiliki nilai dan visi yang kuat serta yang jelas. Pendekatan substitusi kepemimpinan mengasumsikan bahwa kunci real efektivitas kepemimpinan adalah mensubstitusi perilaku pemimpin sehingga pemimpin dapat mengadaptasi perilakunya agar sesuai. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah, Mohon dimaafkan. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.